Honda Stylo ini belum lama dikeluarkan oleh pihak AHM ya, Honda. Saya sempat bertanya sama teman-teman masalah ini motor kalau dirubah atau dimodifikasi apa aja yang diperlukan. Jadi kali ini di video ini bagi teman-teman yang pengen tahu tentang Stylo atau punya Stylo yang dirubahnya apa dan kenapa harus dirubah, ini video yang tepat untuk teman-teman semua. Kita mulai dari permasalahan nomor satu. Ini mirip sama kayak si Vario 160 ya, di mana bagian bawahnya ini dia benar-benar si crankcase-nya terekspos. Jadi ini rawan terbentur dan bocor oli. Ini karena si support atau mounting mesinnya ini kan seperti di Vario itu mereka geser ke atas, sehingga kalau dulu itu si engine mounting itu yang akan menggeduk atau tergeduk sama polisi tidur, mau sama batuan di jalan. Karena digeser di atas, ini ada kemungkinan mentok ya. Nah, mentoknya ini sebenarnya bisa diatasi. Satu, mungkin kita kasih cover, ataupun kita bicara masalah suspensi. Karena suspensi kalau terlalu empuk dan terlalu keras itu juga nggak enak. Oleh karena itu, gaya berkendara saya dan teman-teman itu nggak sama. Sedangkan suspensi itu memang kalau kita upgrade, kita ganti, ini tujuannya salah satunya adalah untuk menyesuaikan dengan bobot berkendara, gaya berkendara, dan medan yang kita lalui. Karena hari-harinya kita di dalam kota itu jalan di Indonesia kan luar biasa beda-beda ya. Ada jalan mulus, ada jalan jelek. Jadi kita bahas dulu kira-kira kenapa dan bagaimana tipe-tipe shock breaker, kok bagaimana ya. Kenapa kita harus ganti suspensi depan ataupun belakang, dan pilihannya bagi apa aja dan fiturnya seperti apa sehingga suspensi yang sekiranya yang akan di-upgrade untuk motor teman-teman bisa sesuai. Kalau di motor ini kalau bisa dilihat dipasang ini sekarang pakai ISS G series ya yang tabung bawah. Tapi pilihannya ternyata banyak. Ini video sepertinya akan sangat panjang dibandingkan video-video saya yang lainnya. Jadi di sini saya akan bahas keseluruhan yang di-upgrade atau yang dimodifikasi di Stylo ini. Mulai dari suspensi depan belakang, terus pengereman, dan CVT. Jadi kalau misalnya tiba-tiba udah paham di salah satu bagian, terus pengen lihat parts yang lain, nanti teman-teman tinggal lihat aja di timeline-nya karena panjang. Jangan sampai pengen tahu CVT nyampe ke bagian di depan karena CVT adalah bagian terakhir. Nanti jadi teman-teman bisa cari karena video ini panjang. Kenapa panjang? Karena saya pengen sharing apa sih yang saya tahu tentang ngerubah motor atau modifikasi motor dan kenapa harus dirubah. Kalau misalnya cuma pendek-pendek aja dan dibikin per video, khawatirnya nanti ada yang ketinggalan. Jadi cari aja dan ya mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi pertimbangan yang baik saat melakukan modifikasi di motor Stylo teman-teman. Suspensi nih. Kita ngobrolin dulu masalah suspensi itu sebenarnya cara kerjanya gimana? Karena ada yang apa ya? Ada yang udah ngerti, ada juga yang belum. Sekalian saya sharing apa yang saya tahu sih ya. Jadi kalau kita ngomongin suspensi umumnya, seperti halnya sekarang yang udah dipasang di di motor ya, si Stylo. Ini suspensi belakang dan depan pada dasarnya cara kerjanya sama. Komponennya mirip. Dia ada pernya dan ada peredamnya. Shock breaker, jadi peredam kejut kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi per ini adalah untuk menahan bebannya, sedangkan di dalam ini si peredam kejutnya yang bagian ini yang ada asnya itu adalah untuk mengatur laju. Laju apa sih gitu kan? Laju pas suspensi tertekan atau balik lagi ke atas. Karena kalau misalnya kita ada per, cuman kita nggak punya si peredam kejutnya ini motor tuh nanti dia ngayun-ngayun gitu aja, nggak apa ya? Nggak ada tahanan sama sekali, bukan jadi stabil, malah jadi goyang-goyang terus. Terus kalau di depan sama, di dalamnya ada per, udah gitu juga ada peredamnya. Umumnya alias intinya itu adalah menggunakan hidrolis atau menggunakan oli, sama halnya seperti di sini. Kalau ini yang ISSG series yang dipakai di motor, ini yang tabung bawah. Ada beberapa tipe sih sebenarnya yang bisa diaplikasikan untuk si Stylo. Nah, si Stylo ini sebenarnya pada dasarnya tuh mirip sekali sama si Vario 160. Jadi barang-barang yang akan bisa diaplikasikan, yang akan saya obrolin hari ini, itu sebenarnya bisa diaplikasikan juga sama Vario 160. Kalau ini seri SSG series ini adalah bisa dibilang apa ya? Seri terendahnya yang menggunakan
tabung, shock breaker yang menggunakan tabung. Jadi kalau secara fitur dia hanya menggunakan yang di bawah sini disebut dengan preload adjuster atau setelan preload. Ini ada satu hal yang kadangkala menjadi salah kaprah di luaran sana lah ya. Dimana kalau misalnya kita mainin preload ini konotasinya itu adalah membuat suspensi atau per terasa menjadi keras atau empuk. Keras atau empuknya shock breaker istilahnya gitu kan. Sebenarnya itu salah. Keras empuknya sebuah shock breaker itu tergantung si per ini bawaannya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kalau untuk ISS ya, di sini ada spring code atau kode spring. Nah, kode spring ini dia informasinya banyak. Banyak banget di sini ada tulisannya kode 46, 52, 46, 25, 35, 220. Ini kode-kode ini nanti bercerita tentang konstanta pegas atau kekerasan pernya. Karena kalau bisa dilihat ini ada yang rapat bagian atas, bagian ke bawahnya sini ada yang renggang. Yang kayak gini itu yang disebut dengan per progresif. Karena apa progresif? Karena memiliki lebih dari satu konstanta pegas. Yang ini sama yang ini beda kekerasannya. Oke. Jadi tidak membuat keras atau empuk. Dan kalau kita lihat dari kata preload, itu kan bahasa Inggris ya. Preload. Jadi kalau kita terjemahin pre dan load, pre itu sebelum, load itu beban. Kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah beban awal. Jadi ini ngatur beban awal per. Jadi kalau misalnya kita taruh barang di atas motor nih, terus udah itu barangnya berat, kalau ini kita nggak atur, si motor ambles. Nah, karena amblesnya ini, karena akan kejadian, dan memang sudah kejadian di Vario, di PCX, dan lain sebagainya, di mana di bagian bawahnya itu, seperti teman-teman lihat tadi itu, langsung bak oli, dan akhirnya sering kejeduk di polisi tidur atau di bebatuan. Karena preloadnya nggak bisa di-setel, jadi si motor itu keburu ambles. Makanya penting banget kita ganti suspensi yang bisa kita adjust. Salah satunya ini dengan setelan preload. Nah, tapi fiturnya cuma gini-gini aja kan untuk si G-Series. Sebenarnya banyak nih. Dari sini saya lari ke arah yang top of the line-nya dulu ya. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu disebut dengan YSS GTX. Kita bicara motor ini karena dia adalah single shock. Jadi cuma pakai satu di sebelah kiri ya. Nggak pakai dua. Tapi kalau misalnya dilihat, yang kita dapetin bendanya seperti ini. Jadi ada per satu dan ada per yang sudah terpasang. Kenapa dapat dua per? Nah, ini nih. Kalau bicara keras empuk si shock atau si per, ini baru benar. Karena apa? Per yang terpasang ini adalah per yang empuk, yang bisa dibilang ya buat kenyamanan atau dipakai sehari-hari dengan beban yang di atas motor itu nggak terlampau berat. Sedangkan ini per yang satu lagi ini disebut dengan per heavy duty. Heavy duty itu berarti penggunaan beban berat. Di sini kalau misalnya boncengan atau misalnya kita bawa barang banyak, udah itu boncengan, apalagi kalau misalnya mudik atau perjalanan jauh, boncengan pula. Kalau preload yang nggak dapat, kita harus ganti per. Satu tujuan dia biar nggak ambles, selain dari itu dia biar nggak bottoming juga. Meskipun sebenarnya laju bottoming atau bottoming ini bisa dihindari dengan fitur yang ada di shock breaker ini ya. Jadi YSS GTX itu kayak merek-merek yang lain juga ya, itu ada setelan yang 2 sama ada setelannya 3. Kalau ini disebut dengan 3-way atau ya 3 adjustment ya. Pertama isi yang ini preloadnya, terus di bagian bawah di sini ada putaran nih. Kita bisa lihat ada tulisan H dan S. Ini untuk rebound. Nah, rebound juga apa sih? Tapi ntar ya, saya omongin masalah rebound. Terus di atas ini ada setelan kompresi. Jadi ada 3, preload, rebound, kompresi. Sekarang kita ngomong rebound dan kompresi nih, karena tadi preload saya udah kurang lebih bicarakan lah ya. Intinya beban awal yang kita kasih ke per. Kalau kita bicara masalah rebound itu kalau secara bahasa rebound itu kembali, posisi kembali. Jadi dia akan mengatur posisi si shock breaker pas kembali, lajunya secepat apa. Jadi udah ketekan, balik lagi ke atasnya, lajunya secepat apa. Itulah rebound. Terus compression adjuster ini, kalau misalnya di langkah suspensi, kompres, tekan.
Jadi posisi pas tertekannya itu lajunya bagaimana? Kita bisa setel. Kalau tahap kompresi adalah saat si suspensi ini atau shock breaker ini dalam posisi stroke menekan dan rebound itu kembali. Dari situ lajunya bisa kita setel, laju kembali dan laju turunnya. Ini yang akan bisa membuat ini motor terasa empuk atau kerasnya, nyaman tidak atau enggaknya. Karena kalau kita lihat di sini nih ada tulisan H dan S. H itu hard, S itu soft. Jadi kalau hard berarti tahanannya keras, kalau soft tahanannya sedikit. Sama dengan kalau yang di rebound juga ini ada H dan S. Reboundnya hard atau soft. Fast rebound, slow rebound. Kalau fast rebound itu adalah soft. Kalau H ini adalah slow rebound. Compression juga sama. Fast compression sama slow compression. Slow jadi dia tahanannya gede, jadi pelan, dan kalau misalnya fast berarti tahanannya sedikit. Kalau cara nyetingnya saya sempat bahas kalau nggak salah sih ya, tapi intinya ini saya mau ngomongin masalah kenapa sih kita harus ganti ya. Nah, selain dari ini ujung ke ujung nih, dua barang ini paling bisa dibilang ini adalah G-Series itu adalah entry mode-nya entry levelnya ya. Selain yang tipe yang non tabung ya, tapi kalau dari yang tabung-tabung entry levelnya yang di sini dan top of the line-nya sementara waktu kalau untuk stylo itu yang ini. Terus jadi kenapa sih? Nah, tadi kalau misalnya kita nggak bisa adjust atau style si suspensi yang kita pakai, satu nggak nyaman, kedua rawan bottoming atau ngejedug. Nah, ngejedug ini walhasil karena di bawah itu sebagian baki olinya itu nggak ada penahan, ada kemungkinan kejeduk dan pecah. Terus kenapa kucing? Bentar ya, saya usir kucing dulu. Nakal kalau berantem, saya suka kucing sebenarnya. Cuman kalau berantem itu kan kurang menyenangkan ya. Lalu kita bicara ke seri-seri yang lain lah ya. Ini karena saya ada banyak. Terus kalau misalnya teman-teman bertanya, kok banyak banget sih shocknya, dagang bang? Enggak, saya nggak dagang. Cuman karena saya bikin video untuk ISS, kadang-kadang untuk TDR. Jadi saya barang-barangnya ada di sini. Makanya saya sering bahas ISS, TDR, dan lain sebagainya ya. Nah ini G-Sport itu adalah satu step turun namanya. Tapi G-Sport ini, pokoknya yang ini kalau bisa dilihat ini kan smooth. Terus yang GTX ini juga ada tulisan smooth. Kalau yang smooth ini berarti kita dapat 2 pair. Ini bedanya dengan yang GTX hanya satu. Dia nggak ada setelan kompresinya. Ini kan ada bautnya. Hati-hati baut ini jangan dibuka. Ini baut itu fungsinya adalah untuk masukin oli ke dalam sistem. Jadi kalau dibongkar ya bocor. Jangan, ini bukan setelan. Yang setelannya hanya di bawah sini. Ini untuk rebound. Jadi mirip sama ini, mirip sama GTX, cuman yang ini bedanya hanya ada rebound. Terus kalau kita bicara masalah balik lagi ke G-Series yang pertama nih, ada yang tabung atas juga nih. Yang tabung atas ini kurang lebih sama, cuman yang membedakan satu yang ini. Dimana kalau bisa dilihat, bagian sini ada murnya nih ya. Ini kita bisa setel nih. Kita bisa puter-puter. Ini bisa kita atur ketinggiannya yang disebut dengan length adjuster. Terus kalau misalnya teman-teman pakai yang begini, kalau bisa di sini dilihatnya ada titik nih ya. Ini titik ini itu tanda. Tanda apa? Tanda ketinggian maksimal dari si length adjuster ini atau penyetel ketinggian. Karena kalau misalnya kita melebihi titik ini, khawatirnya, bukan khawatir dan memang pernah kejadian, bagian si housing ini nanti akan patah dan hasil kita celaka. Jadi harus kalau misalnya kita nyeting suspensi atau kita beli suspensi, pastiin kita ngerti suspensi yang kita akan pakai itu seperti apa. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa harus diganti, salah satunya adalah untuk kenyamanan. Kedua, karena suspensi bawaan motor stylo dan umumnya motor-motor yang lain itu bisa dibilang sangat minim akan fitur. Itu. Terus karena nggak ada fiturnya, kita nggak bisa adjust, kita nggak bisa style dengan keperluan kita. Gaya berkendara kita beda, bobot saya sama teman-teman mungkin beda, saya agak gendut, teman-teman ada yang kurus, dan sebaliknya ada yang lebih gemuk, kayak gitu. Jadi dengan suspensi ini, yang belakang setidaknya ini teman-teman bisa merasakan apa ya, kenyamanan yang lebih di saat berkendara, apalagi kalau misalnya punya keluhan dengan suspensi stylo ya, karena ini yang kita bahas adalah stylo. Nah tapi kita geser dulu nih barang-barang ini, karena dari bagian belakang kita lari ke
ke depan. Oh, depan juga harus diganti ya? Sebenarnya kalau nggak mau diganti, nggak apa-apa sih. Tapi ini saya mau membicarakan karena kita ngomongin masalah nyeting suspensi biar kita dapat gitu ya. Jadi barangnya seperti apa? Karena ini topiknya adalah kan gimana cara bikin motor stylo yang kita pakai ini jadi lebih nyaman. Nah, depan ini bisa kita aplikasikan yang namanya YSS Front Fork Upgrade Kit. Ya, fork upgrade kit. Fork itu istilah kalau kadang-kadang jarang dipakai, dibilangnya shock breaker depan ya. Tapi istilahnya itu adalah fork. Kenapa disebut fork? Karena kalau kita terjemahkan, fork itu kan artinya garpu. Dan kalau kita lihat suspensi depan, bentuknya kayak garpu. Ada batangnya, terus kedua ke bawah seperti ini. Jadi begini. Makanya disebut dengan fork. Terus, emang dapat apa aja sih kalau kita beli begini? Terus kelebihannya apa? Dan kenapa juga harus upgrade ya? Kalau kita lihat barangnya ya. Ini kita dapat olinya 15W. Terus kita ada yang lainnya, kita ada per nih. Sama ada beberapa barang lainnya. Nih, saya keluarin dulu ya. Di sini semua barang yang ada di hadapan saya yang ini yang akan membuat suspensi depan motor stylo ataupun Vario 160 gitu ya, karena ini barangnya sama ya. Kalau bisa teman-teman lihat juga, lihat di dusnya nih. Ini sebenarnya Vario 160 atau di luaran sana di Thailand dan beberapa negara lain disebut dengan Honda Click. Ya kan? Karena barangnya sama dan suspensinya sama. Oleh karena itu kita bisa pakai ini. Oke, jadi pernya kita dapat. Terus kita lihat lagi nih, kalau kita lihat bentuk ya. Bawah ini ada bagian rapat, ada bagian yang renggang. Ini yang disebut dengan per progresif. Terus lawannya progresif apa? Kalau misalnya dia kerapatannya itu sama, nggak ada bedanya kayak gini, disebut dengan per linear ya. Ini kita dapat satu set kiri kanan. Terus ini adalah kalau lihat dari bentuk ya, ini adalah bagian fork cap atau istilahnya tutup shock breaker atas. Terus keistimewaannya apa ini? Ini bisa kita putar dan kita bisa setel. Jadi kita bisa atur ketinggian panjangnya ini ke dalam, itu sama dengan nanti dia ngasih beban awal atau preload di pernya. Balik lagi ke preload tadi kan. Jadi kalau misalnya beban kita lebih berat, biar motornya nggak terlalu ambles, kecuali sengaja di downsize ya. Dan ada kitnya untuk downsize tersendiri. Ini kita bisa atur sehingga suspensi itu pas di bagian awalnya, startnya, itu di posisi yang benar sehingga secara posisi motor, geometri motor itu sesuai. Nggak terlalu nekuk ke depan, nggak terlalu ambles ke belakang, ataupun nggak dua-duanya turun depan belakang. Nah ini dua benda ini, karena dapatnya sepasang ya, ini yang istimewa dan kalau kata saya luar biasa. Minusnya suspensi motor pada umumnya apa sih? Kalau misalnya kebetulan barangnya nggak tahu di mana ya. Tapi kalau teman-teman pernah bongkar suspensi, isinya itu suspensi depan ya. Isinya ada batang, ada bottomnya, ada sealnya, terus di dalamannya ada per, lalu ada suling-suling. Nah di suling-suling ini di bagian bawahnya itu ada lubang-lubang, dan lubang-lubang itulah yang nanti mengatur salah satunya rebound. Dan oli juga akan mempengaruhi terhadap rebound. Tapi karena dia cuma lubang begitu aja, bisa dibilang ini adalah teknologi yang sangat kuno. Karena ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang, motor dulu dan zaman sekarang ini masih menerapkan hal yang sama. Kecuali yang udah motor-motor mahal ya, di mana ada cartridge-nya di dalamnya. Jadi banda ini yang disebut dengan PD valve, ini tuh emulator suspensi kelas tinggi yang ada cartridge-nya. Jadi kalau kita lihat di bagian dalam sini, kalau dibongkar ya, di dalam situ ada SIM. SIM tuh kayak plat-plat ganjelan gitu. Sama persis kayak di suspensi belakang. Itu nanti SIM-SIMnya ini tuh karena ada SIM stack-nya gitu, dia bisa ngatur laju si suspensi itu nggak linear. Kalau yang tadi kan linear, jadi amblas sekaligus, ngejeduk biasanya. Nah kalau misalnya kita pakai PD valve ini, lajunya beda. Saat nanti kita udah sampai ke bawah itu tahanannya berbeda. Terus ini sebenarnya ini bisa di setel juga. Jadi intinya front fork upgrade kit ini luar biasa. Luar biasanya karena apa? Ini emulator yang bagus. Jadi memperbaiki fork yang bisa saya bilang kuno atau jadul ya, menjadi suspensi atau fork yang high end. Karena dengan barang-barang simple yang kalau dilihat bendanya cuma kayak begini, tapi efeknya itu luar biasa sehingga dia bikin
motor tuh ya lebih enak. Nah, terus ini satu catatan lainnya kalau misalnya teman-teman lagi mau ngoprek-ngoprek ya, di oli itu pasti ada disebut dengan 15W. 15 yang ini ya, 15W weight. 15 terus ada yang 10 dan ada yang 20. Apa bedanya? Jadi kalau angkanya semakin kecil, olinya semakin encer. Kalau semakin gede, itu semakin kental. Kalau kita pakai oli yang encer, kita bilang misalnya kita pakai yang 7,5. Rebound ini akan menjadi cepat. Jadi fast rebound ya. Fast rebound itu jadi kalau misalnya kita kena lubang, nggak lama dia balik lagi. Cepet balik ke titik semula. Dan kalau misalnya kita pakai yang kental, misalnya pakai 20W, 25, 30, dan lain sebagainya, ini efek reboundnya akan jadi lambat, slow. Ini kalau slow rebound itu biasanya dipakai kalau misalnya kita lagi jalan di jalanan bagus ataupun misalnya kalau kita lagi balap. Nah, kalau balap itu butuh umumnya ya slow lah, slow rebound. Tapi kalau untuk harian, apalagi kalau kita jalan-jalannya kita, seharinya kita jalannya jelek, pakai yang oli encer pasti lebih nyaman. Kalau untuk olinya berapa banyak sih? Saya sendiri nggak hafal, saya suka ngecek. Jadi kalau saya juga datanya nggak ada saat ini, tapi saya ada catatannya ya. Kalau misalnya teman-teman beli SS Front Fork Upgrade Kit ini juga nanti dikasih tahu cara ngisinya. Tapi kalau misalnya teman-teman, saya pernah bikin videonya, pengen tahu cara kerja atau bagaimana cara melakukan pengisian atau servis suspensi depan yang baik dan benar, kasih tahu di bawah di kolom komentar. Nanti siapa tahu saya bisa bikin video khusus untuk itu. Jadi dari awal sampai akhir yang versi panjang sehingga bisa dicontoh sama teman-teman di rumah. Dari sini kita maju ke barang yang lainnya. Sekarang kita ngobrolin rem. Karena rem itu penting sekali. Karena kalau kita nggak bisa ngerem, bahaya dong. Bisa kita celaka atau mencelakai orang-orang di sekeliling kita. Tapi kenapa harus di-upgrade ya? Nanti saya bicara kenapanya. Tapi kalau ini barang yang terpasang di Stylo ini, sempat ada yang DM sama saya, dibilang, tolong dibahas nih remnya katanya. Karena lucu katanya bentuknya. Si tabungnya ini kita bobok ya, dibobok di bagian batoknya. Jadi kelihatannya ya, dibilangnya katanya rapi. Ya syukur-syukur kalau memang rapi ya. Jadi yang dipakai ini adalah master rem radial, ya radial, bukan aksial. Kalau yang aksial itu yang bawaan motor, yang tabungnya bergabung jadi satu. Terus apa sih yang membedakannya, ntar saya jelasin. Ini kalau bisa dilihat secara barang itu kiri kanan radial, terus udah gitu bentuknya ya seperti ini. Kelebihannya bisa di adjust, bisa di style ya. Jadi levernya bisa dimajuin atau bisa dimundurin. Tapi untuk pemasangannya, nah, ini untuk di batoknya ini harus dibobok sedikit nih. Nah kalau ngeboboknya juga harus hati-hati, karena kalau asal bobok, orang yang nggak biasa ngebobok, mau rapi, mau kelihatan kece, malah jadi kelihatan jelek. Jadi memang harus sedikit kerajinan tangan. Ini yang terpasang. Terus kalau ini sering banget di video-video saya ditanya, Bang itu pakai spionnya apa sih di motornya? Di NMAX gitu kan ya. Karena NMAX saya sering tampil gitu ya, sering saya bahas gitu. Ini spionnya itu disebut dengan spion mereknya RPD, sama dengan master brake pumpnya. Kelebihannya dia itu ya dia kecil ya, jadi kelihatannya manis gitu. Tapi si kacanya ini yang menjadi selling point atau titik penting bagi saya. Karena dia warnanya nggak bening seperti halayaknya spion biasa. Namun dia ada lapisan birunya gitu, kayak coating biru. Jadi si lapisan biru ini tuh bikin pantulan cahaya dari belakang itu nggak terlalu perih ke mata kita. Jadi kalau kita ngeliat ke matahari kan perih tuh ke mata ya, sakit ke mata kita. Ini membuat glare atau pantulannya itu jadi lebih soft. Jadi kalau pas kita ngintip ke belakang, pas kita mau belok gitu, mau ke kiri mau ke kanan, terus ada lampu terang di belakang, jadi nyaman. Ini si RPD. Nah sekarang kita lihat barangnya yang sebelum terpasang seperti apa si master brake pump ini, dan benda-benda pengereman lainnya sekiranya bisa bermanfaat di Stylo-nya teman-teman. Sistem pengereman yang ada di Stylo itu sama halnya dengan varian Matic Honda lainnya, di mana ada ABS single channel depan dan ada yang CBS. Nah, jadi yang akan bisa diterapkan secara master remnya pun akan beda. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada dua dus nih ya, dua dus master rem. Kalau misalnya kita lihat, saya buka dulu. Bedanya itu adalah di sebelah kiri, karena kalau yang CBS itu kan belakangnya masih pakai drum ya, masih pakai tromol ya. Jadi kalau yang tromol itu dia hanya tuas biasa begini saja,
Sedangkan kalau untuk yang ABS itu, bentar, yang ini ya. Nah, yang ini sama-sama pakai pompa. Ini untuk yang ABS, yang CBS bentuknya tuas kayak gini. Ini juga bisa diaplikasikan buat motor-motor yang misalnya pakai kopling gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah master rem radial dan bukan aksial. Radial aksial tuh apa sih bedanya ya? Ini saya keluarin dulu nih yang dipasang di motor ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada di bagian belakangnya ada tulisan 15 dan 17. 15 dan 17 ini urutan atau apa? Ini adalah ukuran diameter piston. Jadi dalam master brake pump-nya itu di housingnya dalam sini tuh ada piston. Nah, piston yang ini 17 untuk yang depan dan 15 untuk yang belakang. Kenapa sih kita harus ganti beginian? Karena yang namanya rem radial itu akan lebih enak dan lebih presisi dibanding yang aksial. Radial sama aksial itu bedanya gimana? Kalau bisa kita lihat secara bentuk ya, kalau yang aksial itu dia tabungnya terpisah sendiri di luar, terus udah gitu yang menjadi ciri khas utamanya itu tadi kan karena kadang-kadang kan emang tabung banyak macamnya terus suka ditaruh di luar, ditonjolin dan lain sebagainya, adalah bentuk pistonnya. Sorry, posisi pistonnya. Kalau bisa dilihat ini posisi piston kalau kita di stang ini berlawanan 90 derajat sama si handle. Sedangkan kalau misalnya yang aksial itu posisinya ke sini seperti bawaan motor. Jadi dia sejajar dengan si tuas rem. Biasanya ini pengeremannya kurang presisi. Umum dipakai ini karena pada dasarnya dia compact, simple, dan murah untuk diproduksi. Makanya biasanya bawaan OEM itu rata-rata adalah aksial, bukan radial seperti ini. Nah, kelebihannya itu kenapa sih? Satu, karena kalau bisa kita lihat secara tuasnya ini, dia itu langsung berinteraksi ya. Memang kalau bisa bilang kesini juga kan berinteraksi, betul. Tapi interaksi secara arahan tarikannya, kalau bisa dilihat tarikannya begini, tarikannya itu langsung. Lalu selain dari itu, kalau kita bisa lihat motor ini, si Stylo ini kan dia bagian depannya itu pistonnya 2. Lalu piston kaliper ya. Terus udah gitu ini 17 mili. Sedangkan bawaan motornya kalau nggak salah kalau nggak 12-14 mili, saya juga lupa. Lebih kecil lah intinya. Saat kita perbesar piston yang di bagian atas ini akan terasa lebih empuk. Jadi sedikit effortless lah ya, lebih sedikit tekanan yang kita kasih ke bawah itu efeknya lebih banyak. Makanya dia akan terasa lebih empuk. Selain terasa lebih empuk, dia bisa kita atur kepresisian ngeremnya sedikit banyaknya. Terus udah itu ini ada setelan untuk levernya seperti saya bilang tadi ya. Jadi dia bisa maju atau dia bisa mundur, kita sesuai dengan jari kita. Ini kenapa pentingnya? Karena kalau kita bisa atur pengereman kita dengan baik, kita bisa berhenti lebih presisi, berhenti lebih cepat, ataupun ya lebih kendali di motor kita saat kita di atas motor itu akan lebih baik. Tapi pasangannya ini sama-sama penting, yaitu adalah brake hose atau disebut dengan selang rem. Nah, selang rem ini kan bawaan pabrik baik-baik aja. Iya, baik-baik aja, nggak ada masalah. Selang rem bawaan pabrikan yang karet itu ya bisa baik. Tapi karena dia full karet gitu ya, lama-kelamaan satu dia akan rusak karena karet itu punya umur, apalagi kalau kita jemur dan lain sebagainya. Selain dari itu, karena karet seperti halnya ban, meskipun dia di dalamnya ada nylon braided gitu ya, dia itu akan kembang kempis sehingga tekanannya kita kasih dari master brake pump menuju ke bagian kaliper itu kadang-kadang ngelos sih, dikit sih ngelosnya ya, tapi kalau bagi yang biasa pakai yang barang-barang yang sudah upgrade pasti tahu lah rasanya seperti apa. Nah ya, selang rem ini sama kayak tadi ada ABS dan CBS. Kalau yang CBS itu depan aja, jadi pakai selang rem brake hose yang TDR ini yang ukurannya 100 cm atau 1 meter. Warnanya macam-macam lah ya. Tapi kalau kita ngomong yang ABS, barang ini kita dapat 4 piece, cara masangnya ada. Terus udah gitu, sekalian saya mau ngomongin gitu ya, di selang rem TDR ini untuk memastikan keaslian barangnya itu ada yang disebut dengan kartu garansi nih, warranty card seperti ini. Tuh udah gitu kita bisa scan untuk masukin garansi kita, dan di belakangnya ini ada warna hitam kayak undian gitu, sama kita digosok, nanti angka ini dimasukin di site yang kita scan ini.
Nanti kalau misalnya benar dan terregister, ini bergaransi. Selain bergaransi, itu untuk ngecek asli atau enggak ini barang. Biar tujuan utamanya sih adalah bahwa ini barang tuh bergaransi. Bukan barang yang misalnya kita beli hari ini, besok bocor atau ada permasalahan. Ya udah sial amat ya, kita harus ganti yang baru. Tapi ini bergaransi dan kita bisa klaim untuk garansinya ganti baru. Nah, lalu kebetulan untuk bagian rem disrotor ya atau cakram ya, adanya saya yang ada di sini sekarang saat ini saya pegang itu adalah disrotor belakang. Bentuknya seperti ini yang disebut dengan end spec ya. Bentuknya kalau secara ukurannya sama sih dengan bawaan, tapi kalau bisa dilihat bentuknya berbeda dan setahu saya secara material ini lebih baik dibanding yang OEM alias bawaan. Ada yang tahu nggak sih singkatan dari OEM itu apa? Kalau yang tahu, kasih tahu di kolom komentar di bawah. Nanti saya bahas artinya OEM itu apa. Ini adalah bahasan yang sebenarnya karena saya sempat nanya di Instagram ya. Itu banyak banget yang nanyain kiriannya, CVT-nya kayak gimana. Ini barang-barangnya yang kepasang ya. Jadi kita bahas dulu deh yang paling simpel, yaitu adalah roller. Nah, tapi kenapa sih ini semua harus diganti sebelum kita pergi ke roller gitu? CVT itu singkatan dari Continuous Variable Transmission. Jadi transmisi matic yang giginya berubah-ubah secara otomatis ya, yang berkelanjutan. Jadi nggak ada perpindahan gigi, makanya itu disebut dengan CVT. Terus kenapa harus kita upgrade atau harus kita rubah? Yang paling pertama adalah dari roller. Karena motor itu diciptakan oleh pihak pabrikan, itu dibikinnya itu keperluannya umum. Sedangkan kalau kita lihat dari gaya berkendara, dari medan di Indonesia, itu variabelnya banyak. Ada yang senang santai, ada yang senang speeding, ada yang senang akselerasi, alias speeding juga ya. Tapi udah gitu rumahnya apakah di pegunungan, apakah di jalan lurusan, sehingga sebisa mungkin ini disesuaikan dengan keperluan kita. Yang kurus perlunya kayak gimana, yang agak gemuk perlunya kayak gimana, yang sering boncengan, yang sering bawa galon kayak gitu, itu pasti beda karena jelas motor stylo ini kan bisa muat kali ya galon 2 biji ya. Oke, jadi dari roller bawaannya stylo ini di 20 gram. Kalau saya pribadi punya rumusan ya. Jadi patokan saya pribadi saat misalnya kita mau ganti roller, saya senangnya tuh dari bawaan pabrikan itu dikurangin bobotnya 20%. Jadi kalau misalnya dalam hal ini si roller bawaan ini kan 20 gram, kita kurangin 20%. Jadi 20 kali 20 berarti ngurangin 4 gram. Jadi 16 gram. Ini tarikannya pasti enak banget, jengat-jengat lah ya dengan mesin standar. Tapi yang dipasang di motor ini saat ini adalah 18 gram. Jadi kalau yang saya senang pakai itu adalah yang TDR karena memang dia harganya agak mahal. Tapi pengalaman saya pakai roller TDR ini adalah sampai bosen saya pakainya. Bosen tuh selama misalnya parts yang lain baik ya, variator atau rumah rollernya itu baik-baik aja, nggak ada cacat, nggak bekas ada krok-krokan yang bikin roller rusak gitu. Kotor iya, tapi nggak habis-habis, nggak peang gitu, sepengalaman saya ya. Jadi kalau saya hobi pakai yang TDR karena memang bagus ya. Kalau yang bawaan ori itu kan kadang-kadang setelah sekian lama dia peang. Nah, sekarang kita ngomongin masalah data dyno nih ya. Setelah ini ya, dengan kita main kirian aja, itu kalau saya tampilin di layar nih, bahwa kalau secara total daya itu dari 12,5 HP jadi 13, terus torsinya dari 9,2 jadi 9,4. Terjadi kenaikan. Ini bisa terjadi kenaikan karena pada dasarnya si CVT ini fungsinya adalah kan meneruskan daya dari mesin ke roda. Jadi gimana sih caranya bisa kita lempar daya atau tenaga dari mesin ini sesempurna mungkin ke roda sehingga outputnya bagus. Nah, keistimewaannya kalau misalnya teman-teman lihat ini ya, kalau kurva yang warna biru sama yang ungu, yang biru ini adalah saat udah kita upgrade kiriannya, dan yang ungu adalah bawaannya. Ini adalah kurva torsi. Torsi itu adalah dorongan dari mesin, sehingga kalau torsi semakin gede, motor akan lebih nyentak. Kalau bisa dilihat ini jauh lebih membengkak dibandingkan bawaan. Ini yang akhirnya bisa membuat motor ditanjakan lebih enak,
saat kita berboncengan dia tenaganya lebih bagus dan tentunya akselerasi bagus lah ya. Dan kalau bisa kita lihat dari kurva horsepower-nya yang kuning ya, ada yang kuning sama yang orange itu bawaan, dan yang kuning ini adalah yang setelah kita upgrade lebih rata, dan kalau bisa lihat responnya lebih baik ya. Kalau misalnya teman-teman belum pernah baca data dyno, kurang lebih cara bacanya seperti itu dan hasilnya seperti itu. Terus barangnya apa? Barangnya yang dipasang itu, ini barang-barang ini ada di sini. Tapi pernya ini, pernya adalah yang warna hitam ini. Karena kalau kita bicara per, itu per tuh ada yang warna hitam, kuning, sama yang merah, yang punya TDR ya. Yang hitam ini disebut dengan 10%. 10% tuh apa sih? 10% itu berarti 10% lebih keras dibanding per CVT bawaan pabrikan. Ini yang kuning 15 dan yang merah ini adalah 20%. Tapi kalau misalnya mesinnya standar, jangan main ke yang ini. Ke kuning sama yang merah. Cukup pakai yang hitam. Emang wow, lebih enak nih jenggat-jenggat. Gerung motor, percayalah. Kalau kita pakai yang terlalu keras, motor akan gerung, tenaga nggak dapet, top speed malah nggak dapet, ngegerung, majunya gitu-gitu aja. Jadi kalau mau upgrade hanya pakai yang hitam ini aja. Terus ini pulinya seperti ini, depan satu setnya ya. Dia dilapisin sama teflon karena dia maka dari itu dia warnanya orange seperti ini. Terus udah gitu kalau misalnya nanyain sudutnya berapa, kebetulan saya nggak punya gauge yang digital ya. Jadi kalau misalnya kita ukur pakai yang biasa begini, ini kita dapatnya, ini kalau dibaca ini hampir 15. Jadi 14 koma lah, 14 koma sekian. Tepatnya nggak tahu berapa karena saya punyanya ini, mungkin nanti kapan-kapan harus beli kali ya yang digital biar lebih jelas pas kita misalnya lagi mengukur-ngukur sudut. Terus udah gitu ada juga si koplingnya. Koplingnya ini sama mangkoknya, ini satu paket barang-barang seperti ini. Terus selain dari itu ada belt. Nah, belt ini sangat disarankan diganti saat misalnya kita ganti CVT-an. Dalam arti kalau motornya masih baru, masih grass, beltnya itu kan masih tebal ya. Karena beltnya masih tebal, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya udah tipis, itu nanti akan kurva tenaganya akan berbeda. Karena semakin tipis, akselerasi semakin terasa semakin enak. Dan top speed turun. Oleh karena itu, biar benar-benar dapat hasil yang sempurna gitu, itu kita harus ganti beltnya sama yang baru. Jadi kita nolin bener-bener nol. Kalau misalnya bilang budgetnya belum ada, ya nanti ini udah diganti, jangan lupa beltnya harus diganti karena itu yang nanti akan mengoptimalkan tenaga saluran dari mesin ke roda. Jadi overall barangnya itu aja yang tadi saya bilang, dari mulai suspensi depan belakang, terus dari sistem pengereman dan CVT ini yang sementara waktu ini yang saya ada dan bisa share sama teman-teman masalah modifikasi Honda Stylo ini. Sekiranya ada masukan dari teman-teman atau misalnya ada request untuk konten-konten yang lainnya, bahasan yang lainnya yang lebih spesifik, kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti pas ada waktu atau ada barangnya bisa saya bahas. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya. Bye-bye.